bahannya sampai bahan hari ini. Ada yang mau Anda tanyakan sebelum saya serahkan ke Mas Mortes? Oke, selamat belajar. Ini sih Pak, Ya, mungkin aku boleh nanya nggak kalau misalnya bisa lihat dari mana kalau misalnya ada ini awal dia tuh nggak linear, karena saya masih agak ini sih kurang ngerti. saya nggak paham pertanyaan Anda apa dia. Kayak saya masih kurang ngerti. Emang bisa ketahuan kalau misalnya ada initial condition dia tuh nggak linear dari mana? Dari mana ya? Nggak mengikuti superposisi jadi. Mungkin ini sih kayak, mungkin apakah ada penjabarannya gitu? Jadi kalau Anda itu dia initially tidak at rest, nanti dibuktikan itu dia akan tidak mengikuti superposisi. Kalau pengen tahu buktinya, ada di sini ya. Ada banyak buktinya. Saya mau tunjukkan sumbernya supaya Anda bisa. Itu termasuk hal yang sangat sering terabaikan ya. Bahkan saya tadi ajaran anak S2 pun sama. Hampir nggak ada yang ngerti. Kuis salah semua kayak gitu. Saya ada buktinya yang ini ya. Sudah ada nanti, tapi saya coba. Ini sebetulnya yang saya punya slide-nya ini sedikit advance sedikit. Tapi jadi ini sebetulnya persamaan diferensial itu nanti bisa dinyatakan dalam persamaan diferensial vektor matriks ini. Tapi sebetulnya intinya sama. Solusi persamaan diferensial itu selalu ada solusi homogen sama solusi partikular. Solusi homogen itu yang macam-macam tuh kalau dalam bentuk vektor matriks ini dimensinya bisa banyak nih ya, 1000 bisa 100 tergantung ya. X0 ini vektor nih. Mulai dari, kalau Anda ini memahami gampangnya, Y0 turunan pertama sampai turunan ke 100 atau ke 1000 terserah dimensi sistem. Nah, ketika ini ada yang tidak nol, ada solusi homogen. Nah, sistem linear itu kalau inputnya nol, outputnya harus nol. Betul ya? Siapa tadi yang nanya? Mas? Saya Pak, Bunga. Dengarkan baik-baik ya. Sistem linear itu kalau inputnya nol, outputnya harus nol. Betul ya? Iya, kalau inputnya nol, outputnya tidak nol, nggak mungkin linear. Nggak mengikuti superposisi, itu pasti. Nah, tapi kalau sistem initially nggak rest, inputnya nol itu sudah ada outputnya. Karena ada kondisi mula. Datangnya dari mana outputnya? Dari solusi homogen. Gitu, Mas, ceritanya. Paham nggak? Iya Pak, bisa dipaham. Makasih. Nah, gitu, gampang kan. Tadi ini kalau Anda mau ya tak kasih ke Anda. Ini kuliah saya tadi di S2 ya.
ini mereka juga nggak tahu, jadi saya buktikan. Jadi saya itu kan suka pertanyaan tricky. Tadi saya tanya, ini kalau ini namanya representasi state space ya. Ini mirip lah sama persamaan diferensial. Ini vektor matriks. Kalau persamaan diferensial itu nanti kalau dijadiin vektor matriks ya, jadinya cuma kayak gini. Ini namanya persamaan state. Ya, ya Anda mengenal sekalian lah ya, karena di buku Quakernack pun ada ya, persamaan state namanya ini. Nah, di buku-buku itu dituliskan kalau bentuk seperti ini itu linear time invariant. Gitu. Saya minta buktikanlah kelas itu ini linear gitu. Ya, kasih waktu 10 menit tuh. Suruh japri saya 30 orang, buktiin semuanya. Padahal saya bilang jawaban yang benarnya itu nggak selalu linear. Namanya linear, disebut linear time invariant, tapi nggak selalu linear karena nggak mengikuti superposisi. Kenapa ya? Salah satunya ketika inputnya 0 pun sudah ada solusi homogen. Kalau nggak initially address. Kalau initially address itu bagian ini yang 0 tuh. Nah, kalau bagian sebelah sini 0, kalau U-nya 0 diintegralkan ya pasti 0. Jadi bisa linear. Dan bisa dibuktikan dengan mudah kalau dia memang mengikuti superposisi. Jadi intinya itu, Mas ya. Jadi ini pertanyaan bagus ya. Nanti perlu Anda ingat benar, walaupun persamaan diferensialnya linear, semua linear RLC. Kalau rangkaian RLC itu arusnya induktor tuh awal harus 0, kapasitor muatan awal harus 0 gitu. Semua yang ada di rangkaian itu kapasitansinya harus 0, nilai mulanya, muatannya, induktornya harus 0. Jadi energi mula yang ada di rangkaian itu harus 0 baru yaitu linear time invariant bisa dinyatakan dalam konvolusi, bisa mempunyai transfer fungsi gitu ya, bisa punya respon frekuensi. Selama persamaan diferensial itu tidak initially address, dia nggak linear time invariant. Akibatnya tidak bisa dinyatakan dalam konvolusi, tidak terdefinisi transfer function, tidak terdefinisi respon frekuensi. Ya, hati-hati itu. Jadi kalau kita ditanya bagaimana transfer fungsi sebuah penyearah, penyearah itu masukannya adalah tegangan bolak-balik sinusoida, keluarannya tidak sinusoida, keluarannya rata. Itu kalau non-linear, Pak. Tidak mungkin linear, karena kalau linear itu pasti sinusoida keluarannya sinusoida juga. Ini berkali-kali saya ulang juga, takut Anda lupa. Kalau linear, masukannya sinus, keluarannya pasti sinus, frekuensinya pasti sama, tapi bisa fasanya kegeser, besarnya bisa berbeda. Tapi pasti kalau sinus, keluarannya sinus, frekuensinya pasti sama. Gitu. By definition itu. Bukan eksperimen lagi, itu definisinya linear gitu. Nah, kalau penyearah udah pasti masukannya sinus, keluarannya DC, nggak mungkin linear. Kalau nggak linear, nggak mungkin punya transfer fungsi. Nggak mungkin punya respon frekuensi. Dulu saya ngasih soal gitu, tuh satu kelas, yang benar cuma satu ya. Soalnya salah, jawabannya tidak ada Pak. Yang lain dihitung respon frekuensinya itu dihitung sampai 4 halaman tuh, tinggal coret aja tuh. Kenapa ya? Penyearah itu
sangat penting sehari-hari Anda pakai charger itu kan penyiarah ya. Anda pakai adaptor di mana? Laptop ini penyiarah juga. Everywhere kita lihat penyiarah. Jadi we should understand that penyiarah is not a linear system but a non-linear one. Karena non-linear nggak punya dia respon frekuensi, nggak terdefinisi juga transfer fungsi. Ya, HS-nya itu nggak ada, HJ omega nggak ada. Jelas, Dek? Jelas Pak, terima kasih. Siap, Mas Karma. Thank you, pertanyaannya bagus ya, jadi yang lain juga bisa dengar. Jadi kalau ngomong-ngomong dikit ya, ini ngomong-ngomong dikit atau banyak? Aduh. Nah ini ya. Jadi ini nomor 3 ini jawabannya kan udah jelas kan? Apa syarat agar sistem ini LTI? Apa syaratnya? Initially address. Initially address yaitu kalau di sini muatannya kapasitor. Jadi ketegangan mula dari VC 0 minus ya. Kapasitor itu 0. Kalau anak elektro harus ditambahkan muatan awal kapasitor itu 0 gitu. Tegangan awal kapasitor 0, muatan mula kapasitor 0, energi listrik yang tersimpan di kapasitor awal 0 gitu. Gitu ya Mas Karma ya. Dan yang lain-lain. Ini persamaan diferensial ini pakai hukum Kirchhoff biasa dapat RI tambah C dV dt gitu. RI tambah 1/C integral V, maaf, ini yang dicari ya integral I dt. Kan ini kan VC-nya tegangannya ini kan ya VC. RI tambah VC sama dengan VS. Itu. I-nya apa? I-nya sama dengan C dVC d per dt. Jadi RC dVC per dt tambah VC sama dengan VS. VC-nya itu output, VS-nya input. Ya, kalau orang elektro digambar gini udah harus tahu ini output. Benar semua udah ya persamaan diferensial. Kalau ini salah gawat gitu. Gimana? R harusnya itu C dVC per dt itu tambah R tambah VC ya sama dengan VS. VS-nya itu nanti input, VC-nya output, selesai. Nah, kausalitas dan lain-lain ya. Kausalitas mah langsung aja. Ini sistem fisik jadi pasti kausal, nggak usah pusing-pusing. Jawabannya jawaban sebagai insinyur aja ya, nggak usah terlalu matematis. Ini memorialess atau dinamik? Ini memorialess atau dinamik? Dinamik, Pak. Dinamik, selesai. Kenapa ya? Itu ada persamaan diferensialnya. Iya, tapi saya mau tanya Pak, ini apa? Kausal nggak ya Pak? Hah? Kausal nggak ya Pak ini? Ini kausal langsung. Seluruh sistem fisik itu kausal. Seluruh sistem apa? Fisik. Sistem nyata di alam fisik ya. Sistem matematis saja yang bisa non kausal kayak mesin waktu itu ya. Jadi kalau insinyur jawabnya simple aja. Sistem ini linear atau non linear? Anda bilang aja ini persamaan diferensialnya linear, tapi bisa linear bisa nggak linear, tergantung nomor 3 kan.
dia menjadi linear kalau apa? Initially at rest. Jawabannya mah gitu aja. Itu. Ini time invariant atau time varying? Invariant kan? Ini time invariant ya. Dia akan time varying kalau resistor dan kapasitornya berubah waktu. Ya, ini persamaan diferensial, tapi koefisiennya konstan semua. Ini parameternya RC-nya ini kan yang membentuk angka persamaan diferensial itu konstanta. Itu time invariant. Time varying itu nanti kalau C maupun R-nya itu bisa berubah terhadap waktu.